wabarakatuh. Mana? Iya. Pelan-pelan. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasta'in lana abwaab fadlika wa syara'ina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Uskun ya sayyidi ya nur wa mizina ilmana wa sunna fahman wasi'a. Amma ba'du, faqad Allah ta'ala bi hukmin tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala'u wa asma' amal wa sharrun nas man tala'u wa syarru amal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak disuruh sama guru Al-Fakir, rasa-rasanya embung orang, suara yang udah habis. Sudah kurang nyaman tenggorokan. Tapi insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi wasilah Allah kasih sembuh buat saya dan juga bisa normal. Beruntung kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis dalam rangka kita berzikir dan juga bersolawat. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada hambanya untuk berbuat baik, lalu hambanya menjemput kebaikan yang diberikan oleh Allah, berarti kita semua dapat taufik hidayah. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita aturkan sanjungan kalimat doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang sangat kita hormati dan kita muliakan, dan juga salam takdim dan hormat al-fakir kepada guru al-fakir Haji Rahmat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, berkah di dalam kehidupannya, rumah tangga sakinah, mawaddah rahmah, turunan salihin salihah, dan juga menjadi kebanggaan kita semua sebagai santrinya, dan bisa menjadi terus pembimbing buat kita semua menuju jalan petunjuk Allah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ketahuilah bahwa kumpulan yang seperti ini yang dibutuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang dimana kita diberikan hidangan-hidangan yang memberikan satu pahala yang berlipat ganda, hidangan yang tidak didapati oleh orang-orang yang pada hari ini masih dalam keadaan sibuk oleh urusan dunia. Kita semua ini kalau digambarkan, andai kata kita semua ditunjukkan pahala begitu banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita, mungkin semua yang sibuk di luar
aktivitas baik dagang, naik kendaraan, motor, mobil, pengajaran, mereka semua akan berhenti masuk ke dalam majelis ini mengambil hidangan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat ulama salah satu mengatakan sampai main jotos-jotosan, main pukul-pukulan. Kalau seandainya semua itu diberikan oleh Allah, ditampakkan begitu banyak hidangan-hidangan yang ada pada tempat ini, masya Allah. Dikatakan oleh Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti, orang yang paham dengan yang tidak paham? Itu dia beda. Kalau kita insya Allah termasuk orang-orang yang sudah diberikan kepahaman oleh guru kita, sehingga kita mau menyempatkan waktu kita, kesibukan kita, kemalasan kita, kerepotan kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ambil keberkahan di dalam majelis. Yang perlu kita jadikan landasan kekuatan bahwa apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain adalah Allah menginginkan wa may yu'azzim sya'airallah. Kita disuruh untuk mengagungkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk-bentuk menjadikan takwa di dalam diri kita. Salah satunya adalah datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, sehingga apa yang kita dapat yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah dalam bentuk untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai pada diri kita. Tapi kalau kita tidak mau, kalau tidak ingin, atau kita tidak sampai, maka jangan harap. Tapi kita yakinin bahwa kita umat Habibina Muhammad, umat yang akan mendapatkan syafaat dari Habibina Muhammad, umat yang semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tetap harus husnuzon dengan saudara kita, baik yang pada hari ini belum dapat taufik hidayah, hari ini masih sibuk oleh urusan dunia, hari ini masih sibuk dengan kemalasan-kemalasannya. Tapi insya Allah di lain waktu kesempatan mereka semua terbuka taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih taufik hidayah sehingga dia sadar betul, bahkan dia benar-benar laksanakan apa yang menjadi tuntunan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau saya ambil dari kesimpulan yang saya sampaikan bahwasanya kalau kita hanya diam di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kesibukan kita, tanpa kita memikirkan buat masa depan kita, buat hari esok kita nanti setelah datangnya kematian, maka umur yang kita punyai sia-sia. Nabi katakan, khairun nas, sebaik manusia, man qala umruhu, yang dipanjangkan umurnya, dia pakai umurnya untuk kebaikan, untuk berbuat kebaikan tanpa ada tedeng-aling-aling, tanpa ada paksaan, tanpa ada, kan sekarang udah mulai zaman-zamannya, sekarang udah masuk kampanye, belum? Paling nggak kalau udah sampai waktunya biasanya suka ada tuh, ya, masuk karena A, masuk karena B. Mudah-mudahan kita semua datang ke majelis taklim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang perlu kita hadirkan dalam hati kita, datang ke majelis taklim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya hadir di dalam kutub untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan ketika ada sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana yang harus saya lakukan ketika berbarengan majelis ilmu dengan adanya kematian?" Jadi kita selalu mengambil keputusan karena majelis ilmu yang memang kita rutinkan, kita tinggalin.
Yang meninggal kita sibuk. Padahal Rasulullah memberikan jawaban. Kalau memang di dalam orang yang telah meninggal sudah ada yang ngurusin, sudah ada yang mandiin, sudah yang ngapalin, sudah bahkan yang gotong ke kuburan sudah. Ini cuma berbarengan ada majelis taklim yang memang hari itu harus kita selesaikan majelis taklim 1 jam. Orang yang di tempat kematian banyak. Kira-kira mana yang mau kita pilih? Pasti kita memilih ngajinya ntar dulu dah. Itu ada alasan tuh buat kita nggak datang. Betul ya? Ada alasan. Padahal kalau kita tahu kemuliaannya kata Rasulullah, andai kata kalian tahu kalau di sana udah ngurusin banyak tuh kematian, itu kemuliaan daripada orang yang datang ke majelis ilmu itu lebih baik ketimbang kalian mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Kemuliaannya sampai seperti itu. Bahkan bukan hanya sampai di situ kata Rasulullah. Andai kata kalian sudah sholat 1000 rakaat, baik itu pagi maupun malam, bahkan itu lebih baik katanya hadir ke majelis taklim, ke majelis ilmu, ketimbang kita sholat 1000 rakaat pagi dan malam. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Makanya kita bersyukur hadir kita duduk bisa. Walaupun masih banyak kita yang ngobrol ketika disampaikan satu nasihat. Walaupun tidak, ini khawatir nih, jangan sampai tidur. Gereja salah tangkap. Katanya Ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Giliran buang yang bagus, berapa ngambil yang bagus, buang yang jelek. Enggak, Ustaz habis semua dihabisin. Diambilin semua. Hati-hati nih. Jangan sampai salah ngambil. Jangan sampai salah nyimak. Gara-gara kita ngobrol, gara-gara kita main HP, gara-gara kita tidur, ngaji kita, Ustaz bilang ambil yang bagus, buang yang jelek. Dicari semua yang ada yang bagus. Apa yang bagus dari Ustaz? Motor Ustaz bagus, ambil. Yang paling sering mah sendal kayak ini, jadi sasaran. Nah, insya Allah yang ketiga yang mau saya sampaikan ketika kita kumpul di sini, ini adalah bagian kumpulan yang didambakan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena setiap yang kita duduk untuk berbuat kebaikan, pasti sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan, "Idza marrtum bi riyadil jannah fartahu." Apabila kalian lewatin taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, "Ila ma wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut taman daripada taman surga ya Rasulullah? Qala majalisul dzikir wa majalisul ilm. Taman surga itu adalah nih kita duduk nih sekarang. Kita duduk berzikir, kita duduk mendengarkan ilmu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat, man hadara majlisan, siapa yang duduk di satu majlis fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmi, dzikran fihi, didengarkan satu dengaran, apa yang kita dengarkan, apa yang disebutkan di dalamnya, dzikran fihi, disebutkan di dalamnya hadis min ahadis, satu hadis dari hadis baginda Nabi Muhammad, faka'annama hajjan hatta hajja mutaqabbalan. Seperti kita dapatin ibadah haji, dan bukan hanya 1 kali haji, tapi 100 kali haji. Amin ya rabbal alamin. Ini kita udah banyak nih ya kemuliaan yang didapat. Umat Habibina Muhammad paling enak, umurnya antara sitin wa sab'in, ya, itu antara 60 sampai 70, tapi pahalanya berlimpah. Makanya kalau nggak masuk surga mah bohong. Kata Nabi, umatku bakalan masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Insya Allah semua kita masuk ke dalam surga. Harus optimis.
Harus optimal. Saat dia tukang mabuk biarin, saat dia tukang zina biarin, saat dia tukang main judi biarin. Yang penting kita jangan berzina, jangan main judi, jangan main mabuk. Ya, kalau kita udah sampai jerumus ke sana biasa ngaji, repot. Kalau dia biasa mabuk biarin, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau kita jangan kita udah ngaji. Dikasih tahu, oh dia aja mabuk, masa ini nggak mau mabuk? Kita ikutan mabuk, ya nyungsep bakalan. Namanya kita nyerahin diri. Tapi kalau kita istiqomah, ini yang mahal istiqomah. Ya, kalau kita istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai hidup kita sudah, ya, mau datangnya kematian, nggak berubah juga sampai kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu udah cakep, insya Allah. Makanya ada satu cerita, itu di negeri Syawul di daerah Yaman, ada satu orang Syiban. Ini udah tua, umurnya sudah 80 ke atas. Dia berjalan dari rumahnya ke majelis taklim 1 kilo. Kalau jalannya orang tua 1 kilo ada kurang lebih 1 jam. Kalau kita mah bisa ngebut, ini jalan bukan naik motor. 1 jam dia jalan untuk ke majelis taklim. Ada satu anak muda iseng nanya, wahai Syekh, antum ini berjalan berapa lama? 1 jam, kurang lebih 1 kilo. Hanya untuk datang ke majelis taklim? Iya. Itu tujuannya apa? Tujuannya tidak lain, aku ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Kalau kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, Nabi SAW katakan, ya, Nabi yang memberikan jaminan siapa yang orang keluar, ya, dalam rangka dia menuntut ilmu, maka jaminannya bahwa fisabilillah, dia seperti jihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Makanya kalau kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan baik dan juga mendapatkan tempat yang terbaik. Dan insya Allah saat kita berpulang ke hadirat Allah juga dalam keadaan yang terbaik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat langkah tujuan kita dan juga apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita tutup dengan talqinul dzikir. Semoga hati dan pikiran kita selalu terpaut dengan kalimat tauhid, agar kita saatnya datang kematian, siapa tahu nih, kan kita nggak tahu ya, pas lagi tahlil dari kita ada yang meninggal, ya Allah nikmat banget. Pengen gak? Pengen gak? Hah? Benar ya? Serius? Kalimat tauhid kita lagi tauhid, la ilaha illallah, meninggal pengen? Sekarang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tubutu ana wa nabiyuna min qabli la
بحق سيدنا محمد بنور سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرب أدلنا في ديننا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعة من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل الذكر وأهل الطاعة وأهل العبادة ولا تجعل وإيا من أهل الصواب إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.